Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita kehilangan seorang pendeta yang luar biasa, yaitu pendeta Dr. Yakob Nahwai. Beliau meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, GBI Mawar Saron yang dia gembalakan, dan juga dia meninggalkan kita semua. Siapa itu pendeta Dr. Yakob Nahwai? Kita bisa cek di YouTube, banyak informasi tentang pendeta Dr. Yakob Nahwai. Pendeta Dr. Yakob Nahwai adalah satu-satunya pendeta yang mempunyai kemampuan orasi yang sangat luar biasa sepanjang zaman. Kalau kita melihat pesepak bola itu Pele. Pele tidak tergantikan dengan torehan gol yang luar biasa, 1000 gol. Tetapi kalau kita melihat ada lawannya yang bisa menyaingi, yaitu Cristiano Ronaldo dan Messi. Tapi apakah mereka mampu melewati rekor yang dicapai? Masih ada waktu. Tapi saat ini Pele satu-satunya adalah seorang legenda dengan kemampuan gol yang luar biasa yang tidak tergantikan. Untuk pendeta sepanjang masa dengan orasi terbaik satu-satunya adalah pendeta Dr. Yakob Nahwai. Kita bisa cek di YouTube, banyak informasi tentang pendeta Dr. Yakob Nahwai. Tapi Anda harapkan Yakob Nahwai yang berdiri di hadapan pada sore ini bukan kakinya. Ruth Gullit, pemain bola kaki, orang harapkan kakinya. Mike Tyson, petinju, orang harapkan tangannya. Tapi bagi seorang hamba Tuhan yang diharapkan adalah mulutnya. Bibir yang bersih artinya dia tidak mengatakan salah orang lain. Bayangkanlah kalau bibir yang bersih ada di rumah tangga, betapa aman rumah itu. Istri betah tinggal di rumah, anak-anak yang besar sampai yang paling bontot berkata, "Kak, kita pulang ke rumah yuk. Di sana kita ketemukan ketenangan." Karena bibir papa dan bibir mama merupakan bibir yang datangkan penggembalaan bagi kita. Allah mengasihi orang berdosa. Saya percaya itulah karya terbesar yang Allah buat bagi kita sekalian. Kasih yang tidak mengambil untung bagi diri sendiri. Kasih yang tidak memanipulir orang lain bagi kepentingan diri. Kasih yang bukan berarti orang lain beri, baru saya harus mengasihi kepadanya. Tetapi kasih tanpa persyaratan, itulah kasih yang dari Allah. Beliau mempunyai kemampuan bicaranya, mempunyai kemampuan orasinya, berkhotbahnya. Ketika dia ngomong, tidak pernah berhenti dan semua omongannya bermakna. Kalau kita melihat banyak pendeta-pendeta dengan kemampuan teologi yang luar biasa, yang mungkin pendeta Yakob Nahwai tidak ada apa-apanya. Tetapi untuk berkhotbah, berorasi, tidak ada yang bisa menyaingi pendeta Dr. Yakob Nahwai sepanjang zaman. Ada banyak tokoh-tokoh teologi seperti pendeta Dr. Stephen Tong, ada juga pendeta Dr. Erastus Sabdono, ada juga pendeta Budi Asali, ada juga pendeta Esra Soru, ada juga pendeta Muriwali. Mereka mempunyai kemampuan teologi yang luar biasa. Tetapi untuk orasi terbaik adalah satu-satunya pendeta Dr. Yakob Nahwai. Beliau yang sangat luar biasa karena kemampuan berbicara lah, sehingga jemaat itu datang sendiri untuk mencari dan bergabung di gerejanya. Karena kemampuan berbicara, sehingga gerejanya begitu besar dan menampung beribu-ribu orang di dalam, yaitu GBI Mawar Saron. Pendeta Yakob Nahwai adalah pendeta dari kampung, tapi menjadi besar karena orasinya itu. Kalau kita melihat banyak pendeta, seperti pendeta Pariyaji, beliau hebat karena kekayaan yang luar biasa. Begitu pula pendeta Niko, dengan jemaat yang begitu banyak juga, karena hartanya yang dapat menopang gerejanya begitu besar. Kalau kita melihat pendeta Gilbert, dia besar dari pendeta Pariyaji, bukan besar sendiri. Ketika dia hebat di pendeta Pariyaji dan dia berdiri sendiri, dia pun menjadi hebat. Ada banyak hal pendeta Erastus Sabdono juga melatar belakangi dengan kekayaan. Tapi untuk pendeta Yakob Nahwai murni pendeta orang miskin. Beliau dari kampung dan ketika sekolah teologi di Jakarta dan juga melanjutkan sekolah di Korea, karena kemampuan bicaranya itu sehingga banyak jemaat datang kepada dia. Untuk itu pendeta Dr. Yakob Nahwai bukan hanya milik Mawar Saron, bukan hanya milik keluarga, tapi milik kita semua, milik dunia.
Dan bukan hanya di Indonesia, tetapi orasi terbaik Pendeta Dr. Yakob Nahwai itu dikenal sampai ke seluruh dunia. Untuk itu, saya secara khusus turut berduka cita. Bukan hanya turut berduka cita, tapi saya berduka cita atas kepergian Pendeta Dr. Yakob Nahwai, atas meninggalnya. Pendeta Dr. Yakob Nahwai meninggal bukan karena sakit, tetapi dia murni dipanggil oleh Tuhan. Kalau bilang alasan karena sakit, sebelumnya dia sudah sakit, seharusnya dia sudah meninggal. Tetapi dia meninggal sekarang bukan karena sakit. Dia meninggal murni karena panggilan Tuhan secara langsung. Dan itu yang membuat kita sedih tapi juga sukacita. Kita melihat bahwa anaknya Pendeta Yohanes akan menggembalakan jemaat Mawar Saron. Tapi Pendeta Yakob Nahwai tidak tergantikan. Siapapun tidak akan menggantikan Pendeta Dr. Yakob Nahwai dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Bisa mengecek dia di YouTube dengan kemampuan khotbah, dan bisa kita samakan dengan pendeta-pendeta yang lain seperti Pendeta Gilbert atau Pendeta Stephen Tong atau Pendeta Erastus Sabdono. Bukan Pendeta Yakob Nahwai lebih hebat dari soal teologianya, bukan. Saya tidak berbicara tentang teologianya, tapi saya berbicara tentang kemampuan orasi. Kita melihat dalam kolom komentar di Facebook, Pendeta Muriwali dengan statusnya anak desa jadi pendeta, dia mengatakan bahwa satu-satunya pendeta dengan orasi terbaik adalah Pendeta Dr. Yakob Nahwai. Kita melihat juga, yaitu Pendeta Esra Soru. Beliau juga mengakui kehebatan Pendeta Dr. Yakob Nahwai dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Untuk itu, terima kasih untuk Pendeta Dr. Yakob Nahwai untuk memberkati banyak umat di dunia ini, sehingga semuanya dikembalikan puji hormat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom.